Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Satria Agung Wibowo ingin menjelaskan tentang instalasi WordPress untuk tugas akhir laporan praktikum jaringan komputer. Saya menggunakan laporan sebagai materi video saya. Yang pertama adalah tentang WordPress-nya dulu. WordPress adalah sebuah platform konten manajemen sistem yang paling populer di dunia. Berdasarkan laporan Withtech, WordPress digunakan hampir 43,2% website di seluruh dunia. Bahkan untuk platform CMS ya, WordPress menguasai hampir 65,2% website di seluruh dunia. WordPress bahkan meninggalkan CMS terpopuler kedua, yaitu Shopify, yang hanya menguasai 6,6% website. WordPress itu adalah sebuah platform content management system yang bersifat open source, yang artinya semua pengembangan bisa memodifikasi platform tersebut. Selain itu, karena sifat open source-nya, WordPress dapat digunakan secara gratis. Untuk selanjutnya, saya akan masuk ke bagian instalasinya. Nah, di sini instalasinya menggunakan server Ubuntu yang dibuat di VirtualBox sebagai simulasi. Nah, langkah pertamanya itu setting pointing domain to IP-nya dulu. Yaitu kita pertama masuk ke server Ubuntu-nya terlebih dahulu, lalu ketik IP addr untuk mengecek IP address-nya. Setelah itu kita membuka aplikasi Putty Configuration untuk mengkonfigurasi WordPress-nya melalui Putty. Nah, setelah masuk ke dalam Putty, kita login terlebih dahulu menggunakan password yang sudah dibuat di dalam server Ubuntu-nya. Selanjutnya kita akan ke window PowerShell dan ketikkan cd c/window/system32/drive/etc dan dir fungsinya untuk membuka lokasi file host Windows. Setelah itu ketikkan notepad/host untuk membuat notepadnya. Langkah selanjutnya buat pointing dengan nama domain yang ingin kita buat beserta dengan IP address-nya seperti pada gambar di bawah ini. Selanjutnya kita lalu pada Windows PowerShell-nya testing menggunakan nama domain yang sudah kita buat. Jika reply maka sudah tersambung atau sudah berhasil dibuat. Yang kedua, kita akan membuat DB-nya, username dan passwordnya. Pertama kita ke phpMyAdmin yang kita buka di browser dengan cara menggunakan IP address yang sudah kita buat /phpMyAdmin/. Lalu login menggunakan username dan passwordnya. Selanjutnya kita membuat database dan ketikkan pada kolom tersebut WordPress dan pilih utf8mb3_unicode_ci. Lalu klik read dan masuk ke menu user account dan tambah user account dengan isi kolom seperti gambar di bawah. Lanjut, kita untuk mendownload WordPress-nya dulu. Selanjutnya pada Putty ketikkan cd/var/www/html. Lalu ketikkan juga sudo mkdir WordPress dan ketikkan ls. Di sini kita sudah berhasil membuat direktori WordPress. Ketika sudo widget https wordpress.org/zip untuk mendownload file zip-nya. Lalu kita ekstrak file zip-nya dari WordPress tersebut. Setelah diekstrak, di sini kita akan masuk ke dalam file atau direktori WordPress-nya dengan menggunakan perintah cd wordpress lalu ls. Setelah kita ketikkan perintah sudo apt install mc-y untuk menginstal MC. Setelah itu kita akan muncul aplikasi yang sudah bisa kita jalankan. Yang kelima, kita melakukan setting ownership dan permission. Di sini WordPress-nya masih dalam proses root, maka akan kita ubah terlebih dahulu dengan memerintahkan sudo chown -r www/data www.data WordPress. Selanjutnya maka perintahkan sudo chmod -r 755 WordPress / dan ls-la. Selanjutnya kita akan install WordPress-nya. Pertama kita buka browser dulu dan masukkan domain yang sudah dibuat. Lalu jika muncul tampilan maka biarkan saja dulu untuk sementara. Selanjutnya kita ke webmin menggunakan IP address yang tadi kita gunakan, lalu +1000. Lalu login dengan username dan password yang sudah kita buat. Selanjutnya kita akan membuat port virtual host pada menu apache web server seperti gambar di bawah. Buat 3 port dengan contoh seperti gambar ini. Lalu jika sudah, klik apply change, masuk lagi ke web apache, lalu kalian refresh jika muncul tampilan seperti ini, refresh websitenya. Jika sudah muncul WordPress, kalian pilih saja bahasanya lalu continue. Pada step ini kita akan membuat database dengan menuliskan username dan password. Lalu jika sudah, klik submit. Lalu kalian buat saja dengan menginput sesuai permintaannya.
kita buat akun untuk WordPress tersebut. Jika sudah berhasil, maka kan tampilannya berubah seperti ini dan kalian tinggal login saja. Setelah login, maka kan seperti ini tampilannya dalam WordPress-nya. Nah, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Satria Agung Wibowo ingin menjelaskan tentang instalasi Windows Client menggunakan Windows 7 sebagai sarana ping untuk Windows Server. Di sini saya menggunakan laporan praktikum untuk sebagai materi yang ingin saya jelaskan. Sebelumnya itu, mari kita masuk ke teori dasarnya terlebih dahulu. Nah, Windows Server itu adalah sebuah sistem operasi server yang dikembangkan oleh Microsoft. Ini adalah versi terbaru dari Windows Server dan menyediakan berbagai fitur dan fungsi yang dirancang khusus untuk penggunaan server. Windows Server 2019 memiliki kemampuan untuk mengelola jaringan, menyimpan data, menjalankan aplikasi bisnis, serta menyediakan layanan seperti Active Directory. Selanjutnya, kita akan lanjut ke langkah-langkah instalasi Windows 7 sebagai klien menggunakan VirtualBox. Yang pertama, masuk ke VirtualBox dan pilih ingin install ISO yang Anda ingin gunakan. Di sini saya sebagai contoh menggunakan Windows 7 sebagai kliennya. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini dan langsung tinggal diklik install now saja. Selanjutnya, setelahnya pilih tipe yang ingin diinstal. Saya sebagai contoh menggunakan Windows 7 Ultimate. Sudah dipilih. Setelah selesai dipilih, klik tombol next untuk melanjutkannya. Selanjutnya, centang di bagian I accept the license term, lalu klik bagian next. Pilih di bagian custom, lalu pas muncul tampilan drive seperti ini, pilih di bagian drive option, lalu klik new. Setelah itu klik apply. Setelahnya oke, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Selanjutnya kita setelah pilih disk yang sudah dibuat, lalu klik next hingga muncul tampilan seperti ini, lalu tunggu hingga instalasinya selesai. Selanjutnya akan muncul kotak setup. Ketikkan nama Anda dan juga nama untuk komputer Anda, kemudian klik tombol next. Berikutnya, masukkan password untuk akun Windows Anda dan klik tombol next. Kemudian Anda akan dimintai untuk memilih proteksi komputer Anda. Kliklah saja menu Ask Me Later. Masuk ke bagian pemilihan jam, pilihlah zona waktu Bangkok, Hanoi, Jakarta, lalu klik tombol next. Selanjutnya gunakan untuk public network. Setelah itu Windows 7 akan menampilkan layar seperti ini setelah selesai diinstal. Selanjutnya kita klik ke logo network di sebelah logo volume di bagian bawah. Di sebelah sini kalau Anda menggunakan Windows 7. Selanjutnya kita klik ke yang change adapter setting. Di bagian sininya kita klik ke change adapter setting, lalu klik kanan di local area connection dan klik properties. Klik bagian yang ada di TCP/IPv4, lalu properties. Setelah itu masukkan IP address-nya untuk DNS-nya. Masukkan yang dimiliki oleh server. Setelah selesai masukkan IP, tinggal ping IP server di command prompt. Selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang laporan pertemuan ke-10, yaitu membuat VPN dengan server lokal. Sebelumnya itu, apa sih itu VPN? VPN adalah sebuah singkatan dari Virtual Private Network, yang sebuah teknologi yang memungkinkan pembentukan koneksi jaringan pribadi melalui jaringan publik seperti internet. Dengan menggunakan VPN, data yang dikirim dan diterima antara perangkat dan server terenkripsi dan dilewati melalui terowongan virtual yang aman. Hal ini menjaga keamanan dan privasi data serta melindungi pengguna dari akses yang tidak sah atau penyadapan oleh pihak ketiga. VPN memungkinkan pengguna untuk mengakses sumber daya jaringan secara aman dari lokal yang jauh atau saat terhubung ke jaringan publik. Selanjutnya kita akan membahas tentang menjalankan file, gimana caranya menginstal VPN di VirtualBox menggunakan hoster router CHR MikroTik. Pada langkah awal, download file VDI untuk VirtualBox, link sudah disediakan. Lalu setelah itu masuk pada menu Cloud Host Router, dan saya menggunakan versi 7.9.2 stable, versi long term. Bisa digunakan untuk jangka panjang. Stable digunakan untuk versi stabil, dengan pembaruan dengan versi testing digunakan untuk uji coba MikroTik dengan banyak pembaruan. Selanjutnya, jika file VDI sudah di-download, lalu buka pada aplikasi VirtualBox, lalu klik File, Tool, lalu ke Network Manager. Setelah itu konfigurasi sudah sesuai, lalu klik New. Pada menu Create Virtual Machine, klik Guided Mode, buat dengan nama sistem operasi virtual, lalu tentukan lokasi untuk penyimpanan lokal. Kemudian pada menu Type, pilih Other than Version.
sesuai dengan digambar other version, other unknown 64 bit. Jika sudah sesuai, lanjut klik saja next. Kemudian konfigurasi RAM dan prosesor sesuai dengan spesifikasi minimum MikroTik CHR sebagai berikut, atau spesifikasi sesuka kalian. Selanjutnya, pilih use an existing virtual hard disk file dan pilih choose a virtual hard disk file. Klik add dan pilih file VDI yang sudah di-download sebelumnya. Seperti gambar di sini. Lalu setelah itu pada file VDI dipilih, lalu klik choose dan klik next. Selanjutnya pastikan semua sudah sesuai dan lanjut saja klik finish. Yang selanjutnya kita pilih virtual machine pada menu yang sudah dibuat dan klik setting. Lanjutnya pada masuk ke bagian menu network dan lakukan konfigurasi sebagai berikut di bawah ini. Adapter 1 menggunakan attach to bridge adapter, name dan adapter type sama dengan sesuai perangkat jaringan yang ada di komputer Anda. Promiscuous mode itu allow all. Adapter 2 attach to host only adapter, name virtual host only ethernet adapter, dan adapter type-nya sesuaikan dengan jaringan yang ada di komputer atau laptop. Habis itu promiscuous mode-nya tuh di allow all. Seperti gambar yang ada di sini. Pada bridge adapter berfungsi untuk terhubung langsung dengan jaringan fisik yang sama dengan host dan pada host only adapter berfungsi untuk terhubung hanya dengan host atau tempat virtual machine saja. Lalu klik kanan OK. Klik start untuk memulai virtual machine MikroTik CHR. Akan muncul tampilan seperti ini. Lalu kita akan lanjut ke konfigurasi IP address, service, dan DHCP server pada Winbox. Yang pertama dilakukan kita adalah untuk menginstal Winbox terlebih dahulu. Winbox berfungsi untuk mengolah MikroTik CHR dan pilih bit pada arsitektur atau jenis Windows yang digunakan. Setelah file di-download, install file Winbox di komputer atau laptop. Selanjutnya kita akan membuka aplikasi Winbox dan jika muncul pop-up Windows Defender Firewall, klik Allow Access untuk perizinan menggunakan jaringan. Selanjutnya kita pastikan untuk MikroTik CHR tetap berjalan di VirtualBox dan klik menu Neighbor atau Refresh dan pilih daftar IP address 0000 yang digunakan untuk konfigurasi awal ke MikroTik CHR. Selanjutnya klik Connect untuk memulai mengelola MikroTik CHR menggunakan Winbox. Klik menu IP, lalu pilih address untuk membuat daftar IP address. Seperti ini. Pada Windows address, klik tambah plus dan masukkan konfigurasi berikut ini. Address, network, interface, dan segala bagai macamnya. Adalah 192.168.5625.424 adalah alamat IP yang digunakan ke antarmuka jaringan tertentu. Alamat IP ini terdiri dari dua bagian. Alamat IP itu sendiri adalah seperti berikut dan prefix subnetnya itu seperti berikut. IP ini adalah jaringan yang terkait dengan alamat IP yang ditetapkan. Alamat jaringan merupakan alamat pertama dalam rentang alamat IP yang dapat digunakan dalam subnet yang diberikan, dan Ether 2 adalah nama antarmuka jaringan yang dihubungkan dengan alamat IP tersebut. Jika sudah ditentukan, klik saja OK untuk menerapkan penambahan IP address. Berikut IP address yang sudah ditambahkan, hasilnya akan muncul seperti ini. Kemudian klik menu IP/pool untuk mengelola dan menyediakan alokasi alamat IP dynamic kepada PC atau laptop yang terhubung dengan jaringan. Seperti gambar di bawah ini. Pada window IP pool, klik tambah atau logo plus dan masukkan konfigurasi sebagai berikut. Jika sudah, klik saja OK. Lalu klik menu IP dan pilih DHCP server. Kemudian klik menu network dan klik tambah untuk menambahkan DHCP network. Pada Windows DHCP Network, masukkan konfigurasi sebagai berikut. Konfigurasinya seperti yang tertera yang ada di gambar ini. Maaf, sebentar. Oke. Kita lanjutkan kembali. Selanjutnya membuat VPN server PPTP di Winbox. Dalam aplikasi Winbox, masuk ke menu PPP dan klik PPTP server PPP point to point protocol. Pada Windows PPTP server, centang PPT enable untuk mengaktifkan PPTP point to point tunneling protocol server. Pada Windows yang sama, klik menu secret lalu klik tambah dan menambahkan pengguna. Menu ini juga dapat menentukan pengguna yang diizinkan terhubung melalui koneksi PPP. Pada Windows New PPP Secret, masukkan konfigurasi sebagai berikut untuk membuat pengguna pertama. Jika pengguna pertama telah dibuat, klik OK untuk menerapkan. Lalu buat pengguna kedua, memasukkan konfigurasi sebagai berikut. Langkah untuk membuat VPN server PPTP di Winbox selesai dibuat. Selanjutnya kita akan masuk ke
tahap konfigurasi VPN server PPTP ke Windows 7 klien. Pada virtual machine Windows 7 sebagai klien dan klik settings. Pada Windows setting, masuk ke menu network dan lakukan konfigurasi sebagai berikut. Kemudian klik start untuk menjalankan virtual machine Windows 7-nya. Setelah Windows 7 berhasil dijalankan, klik kanan pada mouse di icon network di paling kanan taskbar dan klik Open Network and Sharing Center. Pada Windows ini, klik Local Area Connection dan klik Details pada Windows Local Area Connection Status. Seperti gambar yang sudah ada di bawah ini. Lalu pada Windows ini, pastikan IPv4 address dan IPv4 subnet mask sama dengan konfigurasi jaringan. Jika IPv4 address dan IPv4 subnet mask telah sama, langkah selanjutnya membuat konfigurasi VPN dengan cara klik Setup a new connection or a network. Pada Windows berikut ini, klik Connect to a workplace, kemudian klik Next. Klik Use My Internet Connection atau VPN untuk menghubungkan internet menggunakan VPN. Klik I'll set up an internet connection later untuk mengkonfigurasi VPN tanpa jaringan internet. Pada halaman ini, masukkan internet address sesuai dengan IP address yang telah ditentukan di Winbox, yaitu sebagai berikut, dan berikan nama destination name sesuai dengan keinginannya. Pada halaman type your name and password, masukkan salah satu username dan password sesuai dengan pengguna PPT secret yang telah dibuat di Winbox. Maka langkah konfigurasi VPN server PPTP ke Windows 7 client selesai dibuat. Selanjutnya kita masuk ke tahap testing VPN client di Windows 7. Klik icon network di paling kanan taskbar dan pilih VPN yang telah dikonfigurasi sebelumnya, lalu klik connect. Selanjutnya kita akan masuk ke step berikutnya, yaitu pada Winbox ini masukkan password sesuai dengan pengguna PPT secret yang dibuat di Winbox. Kemudian klik connect dan tunggu hingga VPN berhasil terhubung. Maka langkah testing VPN client di Windows 7 client berhasil dilakukan. Misalkan tampilannya muncul seperti ini, berarti VPN telah selesai di testing dan bisa digunakan. Oke, sekian terima kasihnya. Untuk pertemuan selanjutnya saya akan menggunakan video live langsung yang akan saya masukkan setelah video ini. Sekian terima kasih. Mohon maaf kurang lebihnya.